Pangeran Katak. Pada suatu malam yang cerah, seorang putri muda mengenakan topi dan bakiak, dan pergi berjalan-jalan sendirian di sebuah hutan, dan ketika ia tiba di sebuah mata air sejuk, yang muncul di tengah-tengahnya, ia duduk untuk beristirahat sejenak. Di tangannya ada sebuah bola emas yang merupakan mainan favoritnya, dan ia selalu melemparkan bola itu ke udara, dan menangkapnya lagi saat bola itu jatuh. Setelah beberapa waktu, ia melemparnya begitu tinggi sehingga ia tidak dapat menangkapnya saat jatuh, dan bola itu melayang, dan berguling-guling di atas tanah, hingga akhirnya jatuh ke dalam mata air. Sang putri melihat ke dalam mata air mengejar bolanya, tetapi mata air itu sangat dalam, begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Kemudian dia mulai meratapi kehilangannya, dan berkata, "Aduh, jika saja saya bisa mendapatkan bola saya lagi. Saya akan memberikan semua pakaian dan perhiasan saya yang bagus, dan semua yang saya miliki di dunia ini." Ketika dia sedang berbicara, seekor katak mengeluarkan kepalanya dari dalam air, dan berkata, "Putri, mengapa kamu menangis begitu sedih?" "Aduh," kata putri, "apa yang dapat kamu lakukan untukku, katak jahat? Bola emasku telah jatuh ke dalam mata air." Katak itu berkata, "Aku tidak menginginkan mutiara, perhiasan, dan pakaianmu yang indah. Tetapi jika kamu mau mengasihi aku, dan mengizinkan aku tinggal bersamamu, makan dari piring emasmu, dan tidur di tempat tidurmu, aku akan membawakan bola emasmu lagi." "Omong kosong," pikir sang putri, "kata konyol ini bisa bicara. Dia bahkan tidak akan pernah bisa keluar dari mata air untuk mengunjungiku, meskipun dia mungkin bisa mengambil bolaku untukku, dan karena itu aku akan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia minta." Maka dia berkata kepada katak, "Baiklah, jika kamu mau mengambilkan bolaku, aku akan melakukan semua yang kamu minta." Kemudian katak itu menundukkan kepalanya dan menyelam jauh ke dalam air, dan setelah beberapa saat ia muncul kembali dengan bola di mulutnya dan melemparkannya ke tepi mata air. Begitu putri muda melihat bolanya, dia berlari untuk mengambilnya, dan dia sangat gembira karena bisa memegangnya lagi, sehingga dia tidak pernah memikirkan katak itu, tetapi berlari pulang dengan bola itu secepat mungkin. Katak itu memanggilnya, "Tinggallah, putri, dan bawalah aku bersamamu seperti yang kamu katakan," tetapi dia tidak berhenti untuk mendengar sepatah kata pun. Keesokan harinya, saat sang putri duduk untuk makan malam, ia mendengar suara aneh, ketukan, 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 seolah-olah ada sesuatu yang menaiki tangga marmer. Dan tak lama kemudian terdengar ketukan lembut di pintu, dan sebuah suara kecil berseru dan berkata, "Bukalah pintunya, putriku sayang. Bukalah pintu menuju cinta sejatimu di sini. Dan ingatlah kata-kata yang engkau dan aku ucapkan. Di dekat air mancur yang sejuk, di bawah naungan kayu hijau." Kemudian sang putri berlari ke pintu dan membukanya, dan di sana ia melihat katak, yang sudah sangat ia lupakan. Melihat pemandangan ini, ia sangat ketakutan, dan menutup pintu secepat mungkin lalu kembali ke tempat duduknya. Raja, ayahnya, melihat bahwa ada sesuatu yang membuatnya takut, dan menanyakan apa yang terjadi. "Ada seekor katak jahat," kata sang putri, "di depan pintu, yang telah mengambil bolaku dari mata air tadi pagi. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus tinggal bersama saya di sini, karena dia tidak akan pernah bisa keluar dari mata air, tetapi dia ada di depan pintu, dan dia ingin masuk." Ketika dia berbicara, katak itu mengetuk pintu lagi, dan berkata, "Bukalah pintunya, putriku sayang. Bukalah pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingatlah kata-kata yang engkau dan aku ucapkan. Di dekat air mancur yang sejuk, di bawah naungan kayu hijau." Kemudian raja berkata kepada putri muda, "Seperti yang telah kamu ucapkan, kamu harus menepatinya, jadi pergilah dan biarkan dia masuk. Tolong angkat saya ke atas kursi," katanya kepada sang putri, "dan biarkan saya duduk di sebelah Anda." Segera setelah ia melakukan hal ini, katak itu berkata, "Dekatkanlah piringmu kepadaku, agar aku dapat makan dari piring itu." Hal ini dilakukannya, dan setelah makan sebanyak yang dia bisa, dia berkata, "Sekarang aku lelah, gendonglah aku ke atas, dan taruhlah aku di tempat tidurmu." Dan sang putri, meskipun sangat tidak mau, mengangkatnya dengan tangannya, dan meletakkannya di atas bantal tempat tidurnya sendiri, di mana dia tidur sepanjang malam. Begitu hari mulai terang, ia melompat bangun, melompat ke bawah, dan keluar dari rumah. "Nah, kalau begitu," pikir sang putri, "akhirnya dia pergi, dan saya tidak akan terganggu lagi dengan dia."
Tetapi dia keliru, karena ketika malam tiba, dia mendengar ketukan yang sama di pintu, dan katak itu datang sekali lagi, dan berkata, "Bukalah pintunya, putriku sayang. Bukalah pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingatlah kata-kata yang engkau dan aku ucapkan. Di dekat air mancur yang sejuk, di bawah naungan kayu hijau." Dan ketika sang putri membuka pintu, katak itu masuk, dan tidur di atas bantalnya seperti sebelumnya, sampai pagi menjelang. Dan pada malam ketiga ia melakukan hal yang sama. Namun ketika sang putri terbangun keesokan paginya, ia sangat terkejut melihat, alih-alih katak, seorang pangeran tampan, yang menatapnya dengan mata terindah yang pernah ia lihat, dan berdiri di depan tempat tidurnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah disihir oleh peri yang dengki, yang telah mengubahnya menjadi katak, dan dia telah ditakdirkan untuk tinggal di sana sampai seorang putri mengeluarkannya dari mata air, dan membiarkannya makan dari piringnya, dan tidur di tempat tidurnya selama 3 malam. "Kamu," kata sang pangeran, "telah mematahkan pesona kejamnya, dan sekarang saya tidak memiliki harapan lain selain kamu harus pergi bersamaku ke kerajaan ayahku, di mana aku akan menikahimu, dan mencintaimu selama kamu hidup." Sang putri muda, Anda mungkin yakin, tidak lama kemudian mengatakan, "Ya, untuk semua ini," dan ketika mereka berbicara, sebuah kereta kuda melaju, dengan 8 kuda yang indah, dihiasi dengan bulu-bulu dan tali kekang emas, dan di belakang kereta itu berkuda pelayan pangeran, Heinrich yang setia, yang telah meratapi kemalangan tuannya yang tersayang selama pesonanya begitu lama dan begitu pahit, sampai-sampai hatinya hampir meledak. Mereka kemudian berpamitan kepada raja, dan naik ke kereta dengan 8 ekor kuda, dan semuanya berangkat, penuh sukacita dan kegembiraan, menuju kerajaan pangeran, yang mereka capai dengan selamat, dan di sana mereka hidup bahagia selama bertahun-tahun.